Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Oktaviani sebagai moderator dari Saudari Gintan Laila Hairani yang akan melakukan proposal seminar pada hari ini Kamis 19 Mei 2022 dengan judul Pengembangan Media Peta Budaya Indonesia pada Pembelajaran Tematik Terpadu kelas 4 SDN Luhak Koto. Dan Saudari Haziza Zafira sebagai notulen dari Gintan Laila Hairani. Baiklah, kepada Saudari Gintan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baiklah, saya Gintan Laila Hairani dengan NIM 19129123 akan melaksanakan seminar proposal dengan judul Pengembangan Media Peta Budaya Indonesia pada Pembelajaran Tematik Terpadu kelas 4 SD Negeri 14 Luhak Nanduo. Adapun latar belakang masalah dari proposal saya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sisdiknas, pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada usia sekolah dasar, khususnya kelas 4, masa anak-anak akhir yang berlangsung 9 tahun hingga 13 usia 9 tahun atau 13 tahun. Anak memiliki karakteristik yang gemar bermain, keingintahuan yang besar, mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan gemar membentuk kelompok sebaya. Diperlukan pembelajaran di sekolah dasar diusahakan untuk terciptanya suasana yang kondusif dan menyenangkan. Pendidik harus memperhatikan beberapa prinsip pembelajaran agar terciptanya suasana yang kondusif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran, seperti prinsip motivasi, latar belakang, pemusatan perhatian, keterpaduan, pemecahan masalah, menemukan, belajar sambil bekerja, belajar sambil bermain, perbedaan individu, dan hubungan sosial. Penggunaan media dapat mempertinggi proses belajar dan hasil belajar siswa. Adanya beberapa alasan mengapa media pembelajaran berperan penting dalam prestasi belajar peserta didik, yaitu yang pertama, sistem pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, adanya bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa. Yang ketiga, metode pengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga peserta didik tidak pasif. Yang keempat, peserta didik akan lebih aktif sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Media tidak hanya berfungsi sebagai sumber belajar yang memberikan pesan, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang menunjang dalam proses pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran yang bersifat tersirat dapat dipahami dengan baik. Dalam mencapai tujuan pembelajaran dari media pembelajaran, guru sebagai fasilitator yang mengkoordinasikan peserta didik dalam pembelajaran agar tercapainya kondisi belajar yang menyenangkan dan edukatif. Bagian B, identifikasi masalah. Berdasarkan penjabaran latar belakang yang saya sampaikan, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, terdapatnya peserta didik masih kesulitan dalam mengerjakan pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, proses pembelajaran tematik tidak berjalan secara kondusif, sehingga proses belajar bersifat monoton.
Yang ketiga, sumber belajar peserta didik yang terbatas dari buku dan media pembelajaran yang belum inovatif. Yang keempat, belum pernah menggunakan replika peta budaya. Adapun batas masalahnya berdasarkan identifikasi masalah yang dijabarkan, batas masalah tentang penerapan dalam menggunakan media replika peta budaya pada pembelajaran tematik. Oleh saya memfokuskan masalah yang menonjol adalah bagaimana cara menerapkan dalam mengembangkan media pembelajaran replika peta budaya pada pembelajaran tematik terpadu untuk kelas 4 SD Negeri Luhak Nanduo. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan media pembelajaran replika peta budaya pembelajaran tematik terpadu untuk kelas 4 SDN 14 Luhak Nanduo. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran replika peta budaya pada pembelajaran tematik terpadu kelas 4 SD Negeri 14 Luhak Nanduo. Tujuan yaitu mendeskripsikan langkah-langkah dalam media pembelajaran replika peta budaya pada pembelajaran tematik terpadu kelas 4 SD Negeri 14 Luhak Nanduo. Yang kedua, mengetahui validator dan respon siswa terhadap produk dan dari pengembangan media pembelajaran replika peta budaya pada pembelajaran tematik terpadu untuk kelas 4 SD Negeri 14 Luhak Nanduo. Manfaat yang pertama, segi teoritis. Sumbangan pemikiran tentang media replika peta budaya dapat menambah wawasan tentang pembelajaran tematik. Adanya pengembangan media dapat menambah referensi media khususnya untuk pembelajaran tematik, dan dengan adanya pengembangan media pembelajaran dapat mempersingkat ruang dan waktu serta menambah kemampuan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Segi praktis, yang pertama bagi pendidik, mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, menambah sumber belajar bagi siswa. Bagi pendidik, membantu pendidik dalam mengerjakan materi, memotivasi siswa dalam memanfaatkan media agar pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, pendidik dapat mempertimbangkan penggunaan media replika peta budaya untuk pembelajaran kelas 4 SD. Bagi sekolah, penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran yang inovatif, sehingga tenaga pendidik bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Di bagian bab 2, kajian pustaka, A. Konsep pengembangan model. Secara umum, model dimaknai sebagai objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasi sesuatu hal. Pemahaman model dan penelitian mengacu pada definisi yang diungkapkan oleh Mearso bahwa model merupakan representasi suatu proses dalam bentuk grafis dan atau naratif dengan menunjukkan unsur-unsur utama strukturnya. Dari banyak model-model penelitian dan pengembangan yang ada, secara khusus mengarah penelitian dan pengembangan di bidang pendidik. Terkhusus pada pembelajaran adalah model Research and Development yang dikembangkan oleh Brock dan Gell. Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian dan pengembangan adalah suatu metode penelitian pengembangan yang menghasilkan produk yang memiliki karakteristik atau ciri khusus yang membedakan dengan metode penelitian pengembangan lainnya. Karakteristiknya antara lain, yang pertama, bertujuan untuk menghasilkan produk dalam berbagai aspek pembelajaran dan pendidikan yang biasanya produk tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Yang kedua, proses pelaksanaannya diawali dengan studi dan survei pendahuluan yang dilakukan untuk memahami segala sesuatu yang terlaksana di lapangan
sesuai dengan objek pengembangan yang dapat digunakan. Yang ketiga, proses pengembangan dilakukan secara terus-menerus dalam beberapa siklus dengan melibatkan subjek penelitian dalam lapangan yang nyata, tanpa mengganggu sistem dan program yang sudah direncanakan dan ditata sebelumnya. Pengujian validasi dilakukan untuk menguji keandalan model hasil pengembangan, baik validasi internal maupun validasi eksternal. Yang terakhir yaitu tidak menguji teori tertentu atau menghasilkan prinsip, dalil, atau hukum kecuali yang berkaitan dengan apa yang sedang dikembangkan. Yang poin B, pengertian pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu menurut Rusman yaitu salah satu pendekatan dalam pembelajaran terpadu integrated instruction yang terdapat suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik. Pembelajaran terpadu berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Pendekatan ini berangkatan dari teori pembelajaran yang menolak proses latihan atau hafalan sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Teori pembelajaran ini diperkasai para tokoh psikolog Gestalt Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran itu harusnya bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Pendekatan pembelajaran terpadu lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Beberapa pendapat dari peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu pembelajaran terpadu yang terdiri atas beberapa mata pelajaran yang disatukan dalam tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik terpadu dirancang untuk memudahkan pendidik untuk menyampaikan suatu pembelajaran langsung di dalam kelas. Keterpaduan dalam pembelajaran ini terintegrasi dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran sehingga peserta didik diharapkan memiliki perkembangan baik pengetahuan, keterampilan, kreativitas, nilai, dan sikap pembelajaran yang baik yang terpacu dalam tema. Landasan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, landasan filosofis. Secara filosofis, hadirnya pembelajaran tematik terpadu pada 3 aliran filsafat yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran progresivisme berpendapat bahwa proses pembelajaran harus ditanamkan pada pembentukan kreativitas, memberikan berbagai tugas kehidupan nyata dalam melihat pengalaman pada peserta didik. Landasan psikologis yaitu landasan fokus dan menitik beratkan dalam perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan sangat berperan penting yakni melakukan penentuan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik yang sesuai dengan beberapa langkah perkembangan peserta didik. Landasan yuridis, landasan implementasi pembelajaran tematik diperlukan payung hukum sebagai landasan yuridisnya. Payung hukum yuridis adalah sebagai legalitas penyelenggaraan pembelajaran tematik dalam arti bahwa pembelajaran tematik dianggap sah bila mana telah mendapatkan legalitas formal. Landasan yuridis berkaitan dengan berbagai kebijakan peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Dari pembahasan di atas menyimpulkan bahwa pembelajaran tematik terpadu memiliki beberapa hal yang sangat kuat dalam implementasi dunia kependidikan sehingga dapat mencapai dari tujuan pembelajaran. Pendapat di atas menjabarkan 3 landasan terkait dalam pembelajaran
tematik terpadu. Ketiga landasan ini dijadikan sebagai acuan dalam penerapan serta pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Adapun karakteristik pembelajaran tematik terpadu menurut Departemen Pendidikan Nasional sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik terpadu pada siswa, hal ini sesuai dengan pendekatan yang belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak. Pembelajaran tematik terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan muatan mata pembelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik terpadu, pemisahan antar muatan mata pembelajaran tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai muatan mata pembelajaran. Dengan siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat luas dan fleksibel. Pembelajaran tematik terpadu bersifat luas dan fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan dan memadukan bahan ajar dari berbagai muatan mata pembelajaran, bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Yang keenam, hasil belajarnya berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakat dan kebutuhannya. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Prinsip dasar pembelajaran tematik terpadu menurut Ujang Sukandi, pembelajaran tematik terpadu memiliki suatu tema faktual merujuk dalam kehidupan peserta didik dan terhubung dalam tingkah laku dan pengalaman. Tema yang difungsikan sebagai alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa materi pembelajaran. Pembelajaran tematik perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin dan saling terkait. Pengajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku, tetapi harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Secara umum, prinsip-prinsip tematik terpadu dikelompokkan menjadi yang pertama, prinsip penggalian tema. Artinya tema-tema yang saling tumpah tindih dan ada berkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Dalam penggalian tema, hendaknya tema tidak terlalu luas, tema harus bermakna, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak dan minat anak. Tema yang dipilih mempertimbangkan peristiwa otentik serta tema dihubungkan dengan adanya sumber belajar. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Dalam optimal, apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses, artinya guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan moderator dalam pembelajaran. Prinsip evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi diperlukan beberapa langkah-langkah, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Dan guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Prinsip reaksi. Hal ini dipengaruhi pengiring yang penting bagi sifat secara dasar tidak diamati terhadap pendidik pada kegiatan belajar mengajar. Artinya, pendidik harus mempunyai rancangan perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik terpadu memiliki 4 prinsip sebagai penguat dari pembelajaran tematik terpadu. Dengan melihat prinsip-prinsip yang dipakai, maka peneliti berharap dalam pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Yang kelima, daftar tema pada pembelajaran tematik terpadu.
Secara pedagogis, pembelajaran tematik terpadu berdasarkan pada eksplorasi terdapat pengetahuan dan nilai yang dibelajarkan melalui tema sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang baik dan utuh. Siswa diposisikan sebagai pengeksplorasi sehingga mampu menemukan hubungan-hubungan dan pola-pola yang sesuai dan ada di dunia nyata dalam konteks yang relevan. Pembelajaran tematik terpadu yang diterapkan di SD dapat juga disebut sebagai pendekatan pembelajaran yang mengintegrasi berbagai kompetensi dari berbagai mata pembelajaran ke dalam berbagai tema. Pembelajaran tersebut diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6, khususnya untuk mata pembelajaran selain mata pelajaran agama dan budi pekerti, dan juga mata pelajaran matematika dan pendidikan jasmani olahraga, kesehatan sebagai mata pembelajaran berdiri sendiri khusus pada kelas 4, 5, dan 6. Dengan kata lain, pembelajaran tematik terpadu diterapkan pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, dan seni budaya dan prakarya. Bisa dilihat pada tabel berikut daftar tema pembelajaran tematik terpadu SD atau MI. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran tematik terpadu. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu diterapkan dalam setiap pembelajaran memiliki sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik. Yang keempat, pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial peserta didik. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar peserta didik dan pendidik. Di samping itu, pembelajaran tematik terpadu memiliki kelemahan. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa. Yang kedua, persiapan yang harus dilakukan oleh guru pun harus lebih lama. Yang ketiga, menuntut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana untuk berbagai mata pembelajaran yang dipadukan secara serentak. Media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, secara harfiah perantara atau pengantar. Media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, bahwa materi yang disampaikan yakni pesan pembelajaran, bahwa tujuan yang ingin dicapai yaitu terjadi proses belajar. Beberapa media menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Jane mendefinisikan media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat menumbuhkan sikap belajar. Yang kedua, menurut Rossi dan Bradley mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Prinsip-prinsip media pembelajaran. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh peserta didik. Yang pertama, media digunakan oleh peserta didik harus sesuai dengan dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan harus relevan dengan materi. Yang ketiga, media harus relevan dengan minat, kebutuhan, dan kondisi peserta didik. Yang keempat, media yang dipakai harus efektivitas dan efisien. Yang kelima, media yang digunakan harus sejalan dan sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya. Berdasarkan prinsip yang dijelaskan, maka peneliti menyimpulkan bahwa setiap media harus memperhatikan tingkat kegunaan dan efektivitas penggunaannya. Karena media pembelajaran ini merupakan alat penyampaian pesan pembelajaran, maka diharapkan penggunaan media ini dapat mencapai tujuan pembelajaran.
Yang ketiga, fungsi media. Yang pertama, media sebagai sumber belajar. Melalui media, pembelajaran siswa dapat memperoleh pesan dan informasi sehingga membentuk pengetahuan baru pada diri sendiri. Yang ketiga, fungsi semantik. Media pembelajaran sering menggunakan simbol atau kata baru. Di sini media yang berfungsi sebagai semantik seperti kamus, glosari, internet, guru, kaset, radio, dan TV untuk membantu siswa menggunakan hal baru yang ditemukan. Yang ketiga, fungsi manipulatif. Fungsi media yang berkemampuan menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara sesuai kondisi, situasi, dan tujuan dan sasarannya. Fungsi fiksatif, fungsi yang berkenaan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpulkan, dan menampilkan kembali objek dan kejadian yang melampaui. Fungsi distributif, yaitu fungsi yang menyalurkan informasi dari media secara massal. Fungsi sosiologis, yaitu fungsi yang memberikan rangsangan dan memberikan pemahaman tentang perlunya menjaga keharmonisan dan saling menghargai perbedaan yang ada. Dari fungsi di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa media pembelajaran mempunyai fungsi yang menguntungkan dalam pembelajaran, sehingga penggunaan media pembelajaran dapat berfungsi dengan baik dan pesan yang disampaikan melalui media tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis media pembelajaran, yang pertama media berbasis visual, yang kedua media berbasis audiovisual, yang ketiga media berbasis komputer, yang keempat media edutainment, yang merupakan media menyambungkan prinsip hiburan dengan pendidikan. Adapun media pembelajaran replika peta budaya adalah bentuk jamak dari kata budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau kekal. Konsep kebudayaan dalam antropologi dalam Kota-Ningrat mengartikan kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan dan sasaran, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dan dengan belajar. Berdasarkan pendapat di atas, ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan ialah suatu aspek dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun yang diberlakukan dalam kehidupan sebagai bentuk ciri khas dalam kehidupan suatu daerah. Keberagaman budaya Indonesia. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan diakui sebagai identitas nasional. Definisi kebudayaan menurut TAP MPR nomor 11 tahun 1998, yakni kebudayaan nasional yang berlandasan Pancasila adalah perwujudan cipta karya dan karya bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan dalam upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna dalam pembangunan nasional. Berikut tabel nama-nama provinsi serta keberagaman budaya di Indonesia. Pengertian media peta budaya. Berdasarkan peta atau kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah perpetaan meliputi pembuatan peta sampai reproduksi peta, pembaca peta, penggunaan peta, dan analisis peta, dan penafsiran peta. Tujuan dari ilmu kartografi pada umumnya untuk membuat peta dimulai dari mengumpulkan data, memproses data, mengembangkan data, dan untuk
membentuk peta, memproduksi atau mencetak peta, serta mempelajari peta-peta yang sudah ada yang digunakan. Peta yang diartikan sebagai gambaran dari permukaan bumi yang disajikan dalam bidang datar yang diperkecil dan skala tertentu yang dilengkapi dengan simbol yang jelas. Fungsi dan kegunaan peta. Fungsi dan kegunaan peta yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi relatif, yang kedua memperlihatkan ukuran, yang ketiga memperlihatkan bentuk sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta, yang keempat mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah, ruang, atau menyajikan di peta di atas. Spesifikasi replika peta budaya. Judul penelitian yang diteliti ini di mana fokus dan tertuju dalam pembelajaran akan dipergunakan serta difungsikan dalam pembelajaran tematik terpadu ini, yaitu media pembelajaran replika peta budaya. Replika ialah tiruan suatu benda yang mirip dengan bentuk dan fungsi dari alat atau barang dalam bentuk skala yang kecil. Dalam fungsinya, peta menjelaskan lokasi relatif yang berdasarkan berada pada bumi, sedangkan budaya terbentuk dari adanya banyak unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti kearifan lokal, makanan khas tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan tarian tradisional. Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman budaya yang terletak dari Sabang sampai Merauke. Untuk memaksimalkan penggunaan dan pengembangan media replika peta budaya dan yang menarik dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran, saya membuat spesifikasi khusus dalam pengembangan media yang akan dibuat. Ciri dan spesifikasi khusus dari pengembangan media replika peta budaya pada pembelajaran tematik ini adalah media replika peta budaya dalam pembelajaran tematik berbentuk visual 3 dimensi, karena secara fisik dibuat menyerupai aslinya. Rumah adat dari papercraft, media visual 3 dimensi atau 3D merupakan berupa model seperti market dan diodrama. Media peta budaya ini berupa peta yang menunjukkan peta Indonesia dan replika rumah adat dari berbagai macam suku budaya yang ada di Indonesia. Ini serta kartu budaya menunjukkan pakaian adat, rumah adat, serta tarian tradisional. Untuk pembuatan peta budaya Indonesia menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 untuk mendesain dari peta budaya Indonesia itu sendiri. Penggunaan pengembangan ini digunakan dan dirancang dalam pembelajaran tematik terpadu yang digunakan dalam pembelajaran PKN Bahasa Indonesia dan IPS, yaitu terdapat dalam buku tematik kelas 4 tema 1 Indahnya Kebersamaan, yang di dalamnya fokus pada materi mengenalkan keberagaman suku budaya yang terdapat di Indonesia dengan mengamati peta budaya dan menaruh rumah adat sesuai dengan letak suku yang ada pada peta tersebut. Mempresentasikan apa yang telah diamati, selanjutnya dapat menceritakan ciri-ciri dari berbagai suku agar peserta didik juga paham dan mengerti keberagaman budaya dari berbagai suku bangsa yang berada di Indonesia. Metode penelitian. Tempat dan waktu. Sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 dan penerapan pembelajaran tematik dalam proses pembelajaran penelitian memiliki 2 sekolah untuk kebutuhan penelitian, yaitu di SD Negeri 14 Luhak Nanduo dan di SD Negeri 07 Luhak Nanduo. Pendekatan dan metode penelitian. Penelitian ialah suatu pekerjaan yang di mana melakukan penyelidikan secara berurutan dapat dikendalikan fakta dan sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Dengan adanya penelitian, maka seorang peneliti dapat memahami dampak dan sebuah permasalahan. Langkah-langkah pengembangan penelitian yaitu mengacu pada model penelitian dan pengembangan. Menurut Brownaga yang merupakan tahap-tahap proses
yang akan dilaksanakan untuk menciptakan dan pengembangan produk yang dihasilkan pada penelitian ini. Prosedur penelitian dan pengembangan model menggunakan model ini yang sudah dimodifikasi oleh Sugiono. Langkah-langkah penelitian pengembangan dapat dilakukan dengan yang pertama potensi dan masalah, mengumpulkan data, mendesain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, validasi desain, revisi desain, dan produk massal. Sekian laporan proposal dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji Gintan. Itulah penyampaian proposal dari Saudari Gintan Laila Hairani. Kepada peserta seminar yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, izin bertanya moderator. Dipersilakan kepada Yeni Atika Pane. Baiklah, saya Yeni Atika Pane ingin bertanya kepada moderator, ingin bertanya kepada peneliti. Yang pertanyaannya, apakah yang melatar belakangi penulis mengambil judul penelitian tersebut? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yeni Atika Pane. Kepada Saudari Gintan, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Yeni Atika Pane. Terima kasih kepada moderator dan kepada Yeni Atika Pane. Latar belakang saya mengambil judul penelitian ini yaitu pada khususnya pada usia sekolah dasar, khususnya kelas 4 pada masa anak-anak akhir yang berlangsung, itu diperlukan pembelajaran untuk terciptanya suasana yang kondusif dan menyenangkan. Pendidik harus memperhatikan beberapa prinsip pembelajaran agar terciptanya suasana kondusif yang menyenangkan tersebut. Maka dari itu, perlunya penggunaan media pembelajaran yang mempertinggi proses pembelajaran dan hasil belajarnya. Adapun peran penting media pembelajaran itu yaitu sistem pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa dengan menggunakan media pembelajaran. Dapat juga menumbuhkan motivasi belajar siswa. Adanya bahan pembelajaran akan lebih jelas makna sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa. Yang ketiga, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata oleh guru. Media tidak hanya berfungsi sebagai sumber belajar yang memberikan pesan, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang menunjang dalam proses pembelajaran sehingga dalam pembelajaran yang bersifat tersirat dapat dipahami dan dengan baik. Maka dari itu perlunya ada media, pentingnya media bagi pendidik untuk dalam proses belajar mengajar. Itulah alasan latar belakang dari saya mengapa mengambil judul penelitian tersebut. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Gintan Laila Hairani. Itulah jawaban dari Gintan. Selanjutnya kepada peserta seminar yang ingin bertanya dipersilahkan. Jika tidak ada lagi dari peserta seminar yang ingin bertanya, sekian penampilan seminar proposal dari Saudari Gintan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.